Oke, bertemu lagi bersama dengan Roni KM. Hari ini saya membuat satu konten atau video tentang log yang nipis atau pemancing yang nipis. Papan yang kita guna pada hari itu nipis. Jadi yang tempo hari saya bawa pemancing itu, dan hari ini tiba masanya saya mau lapis dia supaya pemancing itu atau log itu saya mau kasih tabalnya sedikit di dia punya keliling supaya masa nanti kita pasang topeng dia tidak akan mudah jatuh dan senang kita lantak paku. Oke, saya punya pemancing ada di sana. Oke, ini dia pemancing yang saya maksudkan ini ya. Dan mari kita tengok di bagian ketebalan pemancing ini ya. Ini pemancing saya yang dimasuki oleh kelulut jenis Itama. Dan di sini dia kurang daripada setengah inci ketebalan, dan di sini pun kurang juga dia punya keliling. Jadi saya mau lapis dia. Dan mari kita saksikan cara saya untuk melapis supaya nanti kalau kita pasang topeng kan di bagian atas sini ya, dia tidak mudah jatuh dan senang kita pasang paku di bagian siring-siring sini ya. Dan login ya, kita tengok di bagian dalam dia seperti ini ya. Dia tidak full sebab log pemancing ini dia terlalu panjang. Dia kurang lebih dalam 14 inci. Jadi dia punya isi pun sampai di separuh saja. Kalau kita pasang topeng pun oke juga. Cuma dia makan waktu atau makan masa yang lama lah baru dia akan naik ke atas topeng. Dan pada hari ini saya tidak kesorangan juga. Saya bersama dengan Tebilung TV Seban. Oke, itu dia. Oke, mana tahu ada Tebilung TV Seban sampaikan. Oke, tidak apa-apa. Cuma kita saksikan saja cara baru dia untuk mempertabalkan lagi kotak pemancing papan yang terlampau nipis. Jadi kita kasih tabal sedikit supaya cuaca panas ini tidak dapat tembus di dalam. Jadi tengok saja macam mana cara dia. Oke, papannya ada ini ya. Dan ketebalan papan ini kurang lebih dalam 1 inci. Oke, ini dia. Oke, mari kita mulakan. Oke, kita nampak sudah Roni KM sedang merepe dia punya kotak pemancing yang diisi oleh kelulut jenis Itama. Dan ini adalah kali pertama Roni KM buat begini cara. Selalunya bambu akan dikotakkan, tapi kali ini kotak yang dikotakkan. Sebab kotak pemancing yang terlalu nipis mesti kita buat begini supaya lebih nampak, lebih tebal, dan cuaca panas pun tidak dapat tembus di bagian dalam. Dan kalau apa jenis sekalipun tentu selamat kalau tebal dia punya kotak.
Jadi beginilah cara-cara kalau kita mendapat pancingan ataupun kita telah memancing kelulut-kelulut apa jenis sekalipun, sekiranya kita punya pemancing terlampau nipis, kita boleh kasih tabal, tidak payah kita bongkar-bongkar itu dia punya kotak pemancing. Kita buat begini saja dan nampak lebih tagap dan lebih mantap. Kalau kita mau log kita lebih mantap lagi, kita gunain ya Green.
keadaannya seperti ini ya. Pastikan di bagian atas ini dia betul-betul rata bagian sini ya. Dan sekarang ini kita potong kotak yang dibuat ini atau yang kita yang kita lapiskan tadi toh. Pastikan dia betul-betul rapat dengan kotak yang di dalam ini ya. Supaya bila kita pasang topeng nanti, dia tidak akan berlubang di bagian siring. Dan sekarang ini ya, log ini tinggal 11 inci lagi ya. Dan pastikan di bagian dalam seperti ini ya, kita kasih bersih dia sedikit lagi ya. Dan pastikan ada punya bagian sarang dia di bagian dalam. Nah, dia rata dengan dia punya inilah yang bagian atas dia. Sebab kalau seperti ini ya, dia cepat naik sebab ini log pun hampir penuh sudah. Dan ini pun kita tunggu lagi beberapa minggu atau bulan. Kita pastikan dia betul-betul full madu. Baru kita pasang topeng, ataupun dia mempunyai ruang sedikit lagi pun boleh sudah itu kita pasang topeng. Dan lubang itu kita buat di mana saja. Dan pastikan paling bagus lubang yang tadi saya tutup papan. Lubang itu di bagian sini ya. Saya ada marking di sini satu. Dan pastikan nanti kita buat lubang pun di bagian ini juga.
Dan di bagian atas saya guna plastik jerning. Ini supaya nanti saya mudah untuk memantau adakah dia sudah penuh atau tidak. Sebab kalau saya guna plastik hitam bukan tidak boleh, boleh juga. Tapi susah kita untuk memantau nanti. Ini saya tutup di bagian atas. Dan pastikan masa kita menutup di bagian atas tuh, sebab ini saya tengok ada terganggu sedikit. Dan pastikan di masa kita menutup di bagian atas tuh dia betul-betul rapat supaya sejenis serangga perosak atau dia punya bahan-bahan atau sejenis perosak lah, begitu dia tidak akan mudah masuk ke sana. Paling bahaya itu kumbang yang kecil-kecil toh. Proses pembungkusan log pemancing kira sampai di sini saja, sebab ini kira sudah selesai dan di bagian atasnya pun sudah seperti ini ya. Kita tengok di bagian atas dia lapis 2 dan akhir sekali Jangan lupa sekarang. Marilah.